Selamat datang di Bias Bayuran Podcast, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan perspektif mendalam seputar psikologi, membangun motivasi hidup, serta menumbuhkan mindset sukses melalui perjalanan self-improvement dan pengembangan diri. Di sini, setiap percakapan dirancang untuk membuka cara pandang baru, memperkuat mental, dan membantu Anda melangkah lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bersama kami, temukan insight, refleksi, dan strategi praktis untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Inilah Bias Bayuran Podcast, karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri. Nah, pernah nggak sih kepikiran kalau ekspektasi kita terhadap seseorang, entah itu anak kita, murid, atau tim di kantor, ternyata secara aktif bisa membentuk mereka jadi seperti apa? Ini bukan cuma soal positive thinking biasa loh, ini fenomena psikologis yang kuat banget, namanya efek Pygmalion. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Kutipan klasik dari Eliza Doolittle ini, wah, kena banget sama inti pembahasan kita. Kuncinya bukan di perilakunya, tapi di bagaimana dia diperlakukan. Keyakinan Eliza kalau dia cuma bisa jadi nona kalau diperlakukan seperti nona, ini titik awal yang pas banget buat kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kekuatan sebuah ramalan, terus kita dalami efek Pygmalion dan sisi gelapnya, yaitu efek golem. Habis itu, kita lihat gimana siklus psikologisnya bekerja, dan yang paling penting, gimana cara kita menerapkannya di kehidupan nyata. Langsung aja kita mulai ya. Oke, pertama-tama, untuk ngertiin efek Pygmalion, kita harus paham dulu satu prinsip psikologis yang jadi dasarnya. Konsep ini namanya self-fulfilling prophecy, atau gampangnya, ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Simpelnya gini deh, apa yang kita yakini soal seseorang, itu bisa jadi kenyataan. Bukan karena kita cenayang ya, tapi karena keyakinan itu mengubah cara kita bersikap ke mereka. Nah, sikap kita inilah yang mendorong mereka untuk tanpa sadar memenuhi ekspektasi kita. Jadi keyakinan kita ngebentuk tindakan kita, dan tindakan kita ngebentuk realitas mereka. Keren kan? Sekarang, yuk kita lihat sisi positif dari ramalan ini, yang kita kenal sebagai efek Pygmalion. Namanya ini diambil dari mitos Yunani tentang seorang pematung namanya Pygmalion yang saking cintanya sama patung buatannya, dia berharap banget patung itu hidup dan para dewa mengabulkannya. Nah, persis kayak mitos itu, ekspektasi yang tinggi dari seorang pemimpin, guru, atau orang tua bisa seolah-olah menghidupkan potensi tersembunyi dalam diri seseorang. Dan ini bukan cuma dongeng loh, ini udah terbukti secara ilmiah. Di sebuah studi legendaris tahun 1968, ada peneliti namanya Rosenthal dan Jacobson yang bikin eksperimen cerdas di sekolah. Mereka kasih tes IQ ke murid-murid, terus mereka bisikin ke para guru kalau sekitar 20% murid itu adalah calon bintang dengan potensi luar biasa. Tapi, ini dia twistnya. Calon bintang ini dipilihnya full acak, sama sekali nggak ada hubungannya sama hasil tes IQ mereka. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Coba deh lihat grafiknya. Setelah setahun, anak-anak yang dilabeli calon bintang ini nunjukin peningkatan IQ yang jauh lebih tinggi dibanding teman-temannya. Dan yang paling gila, lihat deh anak-anak kelas 1, peningkatannya sampai 27 poin. Ini bukti nyata kalau ekspektasi guru itu beneran bisa mengubah hasil belajar murid, terutama buat anak-anak yang masih kecil dan gampang banget dibentuk. Tentu saja, kalau ekspektasi tinggi bisa mengangkat seseorang, sebaliknya, ekspektasi rendah bisa menjatuhkan mereka. Nah, ini dia sisi gelapnya. Inilah yang disebut efek golem. Namanya diambil dari makhluk mitos yang terbuat dari tanah liat, nggak punya kehendak dan seringkali malah merusak. Jadi ketika seorang pemimpin punya ekspektasi rendah ke seseorang, tanpa sadar mereka akan memperlakukan orang itu dengan cara yang justru bikin kinerjanya beneran turun. Seolah-olah mereka lagi membentuk orang itu dari tanah liat yang biasa-biasa aja. Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget dalam gaya kepemimpinan. Pemimpin tipe Pygmalion itu memberdayakan timnya. Mereka kasih kepercayaan, kasih ruang buat tumbuh. Sebaliknya, pemimpin tipe golem itu cenderung micromanage, ngasih tugas-tugas remeh, dan ngawasin terus-terusan. Sikap kayak gini tuh ngirim sinyal yang jelas, saya nggak percaya kamu bisa. Dan tebak apa? Ujung-ujungnya, karyawan itu bakal bertindak sesuai pesan yang dia terima. Jadi, gimana sih persisnya proses ini bisa terjadi? Yuk kita bedah mekanisme psikologis di baliknya. Ini tuh sebuah lingkaran umpan balik yang kuat banget. Semuanya berawal dari keyakinan di kepala kita. Keyakinan itu lalu ngebentuk cara kita berinteraksi sama orang lain. Interaksi kita ini kemudian ngebentuk cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri. Cara pandang ini lalu mendorong tindakan mereka yang pada akhirnya, dan ini bagian pentingnya, malah mengkonfirmasi keyakinan awal kita. Lingkaran ini bisa jadi lingkaran kesuksesan atau lingkaran kegagalan. Para peneliti nemuin kalau ekspektasi ini tuh dikomunikasikan secara nggak sadar lewat 4 faktor utama.
Orang dengan ekspektasi tinggi cenderung menciptakan iklim yang lebih hangat. Mereka juga ngasih masukan berupa tugas yang lebih menantang karena percaya orang itu mampu. Terus mereka ngasih lebih banyak peluang buat merespons, misalnya di rapat. Dan terakhir, mereka ngasih umpan balik yang lebih detail biar orang itu bisa berkembang. Semua sinyal-sinyal kecil ini kalau digabungin, seakan-akan bilang, saya percaya sama kamu. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara kita pakai kekuatan ini secara sadar untuk hal-hal yang baik? Yuk kita masuk ke bagian praktisnya. Buat Anda yang seorang manajer atau pemimpin, kuncinya adalah kesadaran. Percaya deh sama kemampuan tim Anda, dan yang lebih penting lagi, percaya sama kemampuan Anda untuk ngebimbing mereka. Kasih mereka tantangan yang bikin mereka tumbuh, bukan tugas yang bikin mereka mandek. Kalau ada salah, fokus ke solusinya, bukan ke kesalahannya. Nah, buat para orang tua dan guru, ini relevan banget. Bahasa yang kita pakai itu penting sekali. Daripada bilang, kamu pinter, coba deh bilang, wah kerja keras kamu kelihatan hasilnya. Ini ngajari mereka growth mindset. Dan tolong, hindari label-label yang membatasi. Setiap anak itu kanvas kosong, yang potensinya tak terbatas, bukan produk jadi. Oh ya, dan jangan lupain ini. Fenomena ini juga berlaku buat diri kita sendiri loh. Namanya efek Galatea. Diambil dari nama patung yang dihidupkan sama Pygmalion. Keyakinan kamu soal kemampuan dirimu sendiri itu adalah ramalan yang paling kuat. Kalau kamu pasang ekspektasi tinggi buat dirimu, kemungkinan besar kamu juga akan berusaha keras untuk mencapainya. Ini nyambung banget sama tujuan kita di sini kan, jadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke, kita sudah hampir sampai di akhir pembahasan kita. Mari kita tarik kesimpulan utamanya. Jadi, ini dia intinya. Saat Anda melihat seseorang, Anda itu nggak cuma sekedar mengamati siapa mereka sekarang. Ekspektasi Anda, entah itu baik atau buruk, adalah sebuah kekuatan aktif yang ikut membentuk siapa mereka di masa depan. Ini sebuah tanggung jawab yang besar loh. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Anggap saja orang-orang dalam hidup Anda, rekan kerja, anak, bahkan pasangan, adalah sebuah patung. Dan Anda adalah pemahatnya. Pertanyaannya adalah, mahakarya seperti apa yang sedang Anda pahat? Pilihan ada di tangan Anda.